Pada keterangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan para qurra al-mujawwidah, keterangan Al-Imam Az-Zahabi tersebut disebutkan oleh beliau dalam risalah Zaghalul Ilmi. Di awal-awal kitab tersebut beliau menyebutkan, ketahuilah semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kalian kita semua. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bahwasannya pada setiap kelompok dari kalangan ulama umat ini ada sesuatu yang tercela, yang dikritisi, maka selayaknya untuk dijauhi atau dihindari. Di buku tersebut Al-Imam Az-Zahabi sebenarnya menyebutkan berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu diwaspadai dalam bab ilmu. Beliau menyebutkan ada para qurra, ada para muhaddithun, kemudian ada juga usuliyun, mufassirun dan yang semisalnya. Tujuan beliau menyebutkan hal tersebut adalah untuk mentanbih para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu agar berbenah mewaspadai hal-hal yang tidak selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk terjatuh padanya. Poin yang pertama kali disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah al-qurra al-mujawwidah. Karena memang di awal-awal beliau menyebutkan bahwasanya pada setiap kelompok dari kalangan ulama umat ini ada sesuatu yang yuzam wa yu'ab, sehingga layak untuk dijauhi. Nah, beliau sebutkan di antaranya golongan yang pertama adalah al-qurra al-mujawwidah, para ahli qiraah yang mujawwidah. Di sini juga menunjukkan apa? Mereka itu adalah orang-orang yang bagus memang bacaannya. Namun yang dikritiskan, letak kritikan oleh Imam Az-Zahabi adalah ada tanattu' zaid, sikap yang berlebih-lebihan, sehingga dalam pembenahan, dalam koreksi yang berlebihan bahkan bisa mengantarkan menghabiskan waktu hanya untuk memperhatikan, membenahi huruf-huruf Al-Quran, dan juga berlebih-lebihan dalam memperbagus huruf-huruf tadi, sehingga menyibukkan dia dari mentadaburi makna-makna Al-Quran, serta menyibukkan dia, menjauhkan dia dari khusyuk dalam membaca Al-Quran karena terfokuskan pada ikhrajul huruf tadi. Sehingga kata beliau yang pada puncaknya juga bisa menyebabkan tindakan tersebut karena merasa lebih pandai, lebih hebat, bisa menyebabkan dia menyepelekan para hufadzul Quran, menyepelekan para penghafal Al-Quran yang lain, atau menyepelekan guru-guru Al-Quran yang lain, sehingga memandang guru-guru yang lain atau memandang penghafal-penghafal yang lain dengan pandangan penyepelehan, perendahan atau penghinaan, sehingga dia memandang juga banyak kaum muslimin ini keliru semua bacaannya, salah semua juga, sehingga dia memandang para ahli qiraah yang lain itu tidak hafal kecuali qiraah yang syadzah saja atau bacaan-bacaan yang mungkin bukan penting bagi ahli qiraah. Sehingga ada unsur di sini adalah merendahkan ihtiqar terhadap orang lain dan juga melalaikan dari perkara yang penting. Nah, ini yang ditanbih oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Bukan yang kita maksudkan pada pelajaran sebelumnya, juga bukan yang dimaksudkan oleh Imam Az-Zahabi kita menyepelekan pelajaran tajwid Al-Quran. Bukan juga yang dimaksudkan adalah menyepelekan pelajaran tahsin. Bagi seorang talibul ilmi perlu dia membenahi bacaan Al-Quran yang bagus. Demikian juga para guru perlu ihtimam dengan baik kepada para muridnya supaya murid-muridnya tadi bacaannya bagus. Namun dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk ghulu dan berlebihan dalam mempelajari ilmu yang seperti ini tadi. Berlebihan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, sampai tidak mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tidak mempelajari ilmu tafsir, dia cuma fokus ke tajwid saja, bahkan mungkin tidak belajar ilmu akidah, ilmu fikih dan yang semisalnya. Demikian juga sampai pada puncak dia merendahkan orang lain, merendahkan para penghafal Al-Quran, merendahkan kaum muslimin yang lain. Alhamdulillah yang seperti ini tadi. Kalau sampai seperti ini tindakan yang keliru. Meskipun dia adalah seorang qari, mujawwid, mereka adalah para qurra, namun kalau sampai pada puncak seperti ini tidak diperbolehkan dalam mempelajari tajwid Al-Quran atau dalam mempelajari tahsin Al-Quranul Karim. Dan juga ada tanbih berkaitan dengan pada pertemuan kita sebelumnya yang kita sebutkan bahwasannya para orang-orang yang seperti ini lebih parah kondisinya, lebih parah dari khawarij. Nah, itu ucapan kita keliru ya, keliru, itu sabaqul lisan, pleset. Al-muhim tidak sampai mereka lebih parah dibandingkan khawarij. Kalau khawarij mengkafirkan kaum muslimin, ini tidak sampai mengkafirkan kaum muslimin. Namun jangan sampai, yang perlu ditanbih, jangan sampai kita menganggap semua masjid-masjid ini tadi tidak ada yang sah solatnya, atau menganggap bahwasannya semua kaum muslimin tidak sah bacaannya. Na'udzubillah yang seperti ini. Sebagaimana yang ditanbih oleh Al-Imam Az-Zahabi, sampai-sampai mereka menganggap wa annal muslimin yalhanun, bahwasanya semua kaum muslimin dianggap salah bacaannya. Padahal lahan dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ada yang lahan jali, ada yang lahan khafi. Lahan jali perlu dibenahi, lahan khafi kadang dimaafkan ya karena kondisi-kondisi, mungkin dia orang yang baru belajar, atau kondisi karena memang lisannya susah, berat. Terkadang syariat pun memberikan uzur kepada mereka-mereka seperti itu tadi. Dan ini nasihat sebenarnya bagi kita semua para pengajar, dan juga nasihat bagi para penuntut ilmu, sehingga para penuntut ilmu itu
itu perlu bagi dia untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari cara bacanya, mempelajari tajwidnya, mempelajari makharijul hurufnya, dan juga dia juga harus perlu waspada jangan sampai terlalu berlebihan dalam bab ini tadi sampai melalaikan dia dari ilmu-ilmu yang lain, sehingga dia tidak mau belajar ilmu lain kecuali ilmu itu saja. Ingat, tujuan dari diturunkannya Al-Quranul Karim adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacanya. Kalau mau bacaannya bagus, maka perlu belajar tajwid, perlu mencari guru yang mutqin, yang itqan, yang mujawwid. Yang kedua, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadabburi, dia fahami maknanya, apa tafsirnya. Kemudian diturunkannya Al-Quran tujuannya adalah untuk al-amalu bihi, diamalkan, supaya Al-Quran tersebut bisa dia terapkan, perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Jadi tidak terbatas pada satu poin, yaitu bab at-tilawah saja.